Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Pratiwi dari S1 Administrasi Negara Reguler 2 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Yang pertama, apa itu sistem informasi manajemen? Menurut saya, sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara teknologi informasi dan orang yang menggunakan teknologi tersebut agar dapat mendukung proses yang ada dalam suatu organisasi. Lalu saya akan menggabungkan apa itu manajemen dan sistem informasi manajemen. Seperti yang kita ketahui, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Nah, secara singkatnya, sistem informasi manajemen merupakan suatu kegiatan pengolahan sekaligus pengorganisasian data dan informasi yang diterima untuk mendukung semua proses kegiatan yang ada di dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya, apa itu sistem informasi manajemen berbasis komputer? Nah, merupakan sistem informasi yang menggunakan kecanggihan komputer dalam hal menerima bahkan sekaligus mengolah data yang diterima. Nah, yang setiap waktunya itu dapat mengalami perkembangan untuk membantu atau meminimalisir tenaga orang yang menggunakannya. Contohnya seperti ini. Pada zaman dahulu kita menerima informasi itu melalui koran saja, tetapi pada saat ini dimanapun dan kapanpun melalui sosial media kita dapat mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Selanjutnya ada penggunaan teknologi informasi untuk keunggulan dan bersaing. Nah, di sini keunggulan yang dimiliki suatu perusahaan itu digunakan untuk berkompetisi dengan perusahaan yang lain untuk meningkatkan laba keuntungan perusahaan dan menaikkan citra perusahaan tersebut. Contohnya seperti ini. Zaman dahulu untuk melakukan transaksi jual beli kita harus bertatap muka dengan si penjualnya secara langsung. Tetapi pada zaman sekarang dengan adanya aplikasi-aplikasi yang canggih, dimanapun kita berada kita bisa melakukan transaksi online. Contohnya transaksi jual beli yang sangat marak digunakan pada saat ini yaitu Shopee dan Tokopedia. Di sini mereka melakukan persaingan untuk memberikan pelayanan yang baik dalam hal jual beli secara online. Yang terakhir yaitu peranan informasi dalam kualitas produk dan jasa. Di sini saya akan menjelaskan melalui dimensinya saja. Dari produk ada 8 dimensi. Yang pertama yaitu kinerja. Kinerja itu seberapa baik atau seberapa bagusnya produk itu bisa digunakan. Fitur, yang kedua fitur merupakan pernak-pernik atau ornamen-ornamen yang terdapat di dalam produk tersebut. Yang ketiga yaitu keandalan hampir sama seperti kinerja, yaitu seberapa bagus, seberapa layak produk tersebut bisa digunakan. Yang keempat, kesesuaian ini diukur melalui standar yang ditentukan, misalnya seperti BPOM. Ini layak untuk dikonsumsi atau tidak, seperti itu. Terus daya tahan ini merupakan tolak ukur umur dari suatu produk, tahan atau tidaknya produk tersebut disimpan atau digunakan untuk jangka waktu yang lama, yang pastinya diuji dengan kecanggihan teknologi. Lalu yang keenam, kemudahan perbaikan. Untuk melakukan perawatan agar produk tersebut tidak cepat rusak seperti misalnya mesin cuci, maka setiap perusahaan bisa menyediakan garansi dalam perbaikan dari produk tersebut. Terus keindahan ini merupakan daya tarik untuk menarik konsumen agar mau membeli suatu produk, seperti penampilan produk tersebut. Apabila produk tersebut memiliki penampilan yang cerah atau menarik, itu secara tidak langsung menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Yang terakhir yaitu persepsi terhadap kualitas. Menurut saya kualitas itu tidak diukur melalui perusahaan tidak mengukur standar kualitasnya sendiri, tapi konsumennya itulah yang mengukur kualitas dari suatu produk. Contohnya, konsumen ingin membeli suatu produk kecantikan. Nah, dia melihat nih banyak atau tidak orang yang menggunakan produk ini dan seberapa bagusnya orang menggunakan produk tersebut. Apabila banyak orang yang menggunakan produk tersebut dan teruji kelayakannya, maka orang lain akan tertarik untuk membeli produk yang sama.
Selanjutnya jasa. Nah, jasa ada 5 dimensi. Yang pertama yaitu berwujud. Berwujud berarti yang dapat kita lihat seperti penampilan atau kinerja dari orang yang memberikan pelayanan jasa tersebut. Terus keandalan. Hampir sama seperti produk tadi, keandalan itu merujuk kepada kinerjanya, bagus atau tidak orang yang memberikan pelayanan jasa tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Lalu responsif. Nah, ini yang sangat dibutuhkan bagi para konsumen apabila membutuhkan pelayanan jasa. Seberapa baguskah pemberi jasa ini memberi respon kepada konsumen tersebut. Lalu kepastian. Nah, kepastian itu menjamin mutu kualitas dari kinerja yang diberikan pemberi jasa tersebut. Apabila dapat meyakinkan hati konsumen dan apabila dapat membuktikan hasil kinerjanya, maka konsumen akan tertarik untuk terus-menerus menggunakan jasa tersebut. Lalu empati. Nah, empati sangat penting untuk menarik perhatian konsumen agar dapat mau menggunakan jasa yang ia berikan, sehingga konsumen dapat tertarik hatinya untuk menggunakan jasa tersebut. Nah, baiklah, sekian dari saya mengenai sistem informasi manajemen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.